Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam itu adalah dua kerajaan yang berbeda masa. Artinya kalau Sriwijaya itu muncul pada periode masa perkembangan agama Hindu dan Buddha. Sementara kalau Kesultanan Palembang Darussalam itu setelah Sriwijaya runtuh, muncullah kerajaan Palembang, kemudian berlanjut menjadi Kesultanan Palembang dan pada masa penyebaran agama Islam. Nah, artinya ini dua periode yang berbeda. Itu yang harus ditekankan oleh kaum muda, anak milenial sekarang. Jadi kadang-kadang kita kan terbawa dengan romantisme lalu, misalnya kita bilang, wah ini Sriwijaya nih, kesultanannya tenggelam. Atau kita balik, kita ngomong tentang Kesultanan Sriwijaya tenggelam. Kenapa? Karena memang dia periode yang berbeda. Tapi kalau kita melihat secara kelanjutan, secara keseluruhan, ini adalah berkesinambungan. Dan menjadi sebuah kerajaan besar, satu pada masa Islam dan satu pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu, katakanlah, kita sebut ada beberapa channel, ada beberapa tayangan tentang Sriwijaya fiktif, misalnya seperti itu. Ya, itu sudah ditanggapi, bahkan juga teman-teman yang lain juga sudah menanggapi bahwa sebenarnya fiktifnya ya terlihat dari mana. Sebenarnya kalau kita gali, Sriwijaya banyak meninggalkan bukti-bukti. Dalam materi sejarah, salah satu bukti yang dia tinggalkan adalah prasasti misalnya. Karena dari prasasti itu adalah bentuk tulisan yang tertulis pada masa lalu, orang bisa membaca itu dan membuktikan bahwa Sriwijaya itu ada. Salah satunya di wilayah kita, di Nusantara dan Palembang khususnya seperti itu. Kemudian Kesultanan Palembang, nah, kita agak berbeda lagi nih. Kesultanan Palembang juga meninggalkan beberapa catatan-catatan yang tercatat di dalam beberapa manuskrip, misalnya seperti itu. Nah, dari segi benda, artefak, itu semua masa kerajaan ini baik Sriwijaya dan Kesultanan Palembang juga meninggalkan artefak atau benda-benda seperti itu, dan kita bisa temukan dan bisa kita buktikan dan bisa kita lihat sampai sekarang. Katakanlah yang terbaru kita ngomong tadi masalah Kesultanan Palembang, dia meninggalkan misalnya Benteng Kutub Sak misalnya kita kenal sekarang, atau Masjid Agung Sultan Mahmududin atau yang dikenal sebagai Masjid Agung misalnya kalau dulu, nah seperti itu. Belum lagi prasasti-prasasti yang ditinggalkan zaman Sriwijaya dan seterusnya. Artinya secara tertulis, secara tulisan, catatan itu ada. Kemudian benda atau artefak juga ada. Jadi kita bingung kalau dikatakan fiktif seperti itu.